Bismillahirrahmanirrahim. Subhat akan membuat seseorang berada dalam lingkaran setan sementara dia tidak sadar. Ya, banyak orang terkena subhat, dia dalam lingkaran setan tapi dia tidak sadar karena nggak ada ilmu yang masuk pada dirinya. Bahkan sampai tahap dia menyangka berada dalam kebenaran padahal dia sedang tenggelam di lautan penyimpangan dan kesalahan, sehingga ilmu yang bermanfaat itu akan sulit masuk pada dirinya. Ya, jadi ada orang-orang yang subhatnya sangat menguasai hatinya sehingga sulit masuk ilmu pada dirinya. Adapun syahwat, penyakit inilah yang akan mendorong seseorang berbuat maksiat, melakukan kepada yang haram, memfitnah, iri dan dengki, mengadu domba, mendorong untuk berzina, mendorong untuk berjudi, dan juga melakukan seluruh maksiat, dan ini sumbernya adalah syahwat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ran alladzi dzakarallahu tabaraka wa ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Ya, kita cukup untuk ngecek kita ini banyak kesalahannya atau banyak dosanya, sederhana. Ya, kalau ada panggilan dari Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya, kita segera apa tidak? Itu sudah menjadi indikasi. Ya, kita bisa bangun malam apa tidak? Ya, ini evaluasi untuk kita. Ya, evaluasi untuk kita semua. Ya. Nah, ketika seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Kasih titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Kalau melakukan kemudian bertaubat, beristighfar kepada Allah, dibersihkan titik hitam tersebut. Apabila dia kembali berbuat maksiat, maka akan ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Ya, maka ini harus ta'awun. Seorang anak dengan orang tuanya, bagaimana orang tua dan anak ini bisa berjalan di atas jalan yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Ketika anak akan melenceng, maka orang tua mengingatkan. Ketika orang tua akan melenceng, anak mengingatkan. Seorang guru mengingatkan kepada anaknya. Bisa juga seorang santri mengingatkan kepada gurunya. Dan yang terpenting adalah bagaimana suami istri untuk saling mengingatkan. Ya, ketika seorang suami akan melenceng, maka seorang istri yang menjadi rakyatnya, yang menjadi tanggungannya bagaimana memberikan nasihat dengan cara yang baik, bukan dengan membentaknya, bukan dengan membiarkannya. Begitu pula seorang suami ketika melihat istrinya akan berbuat sesuatu yang itu sia-sia, yang tidak bermanfaat, bagaimana seorang suami mencegah istrinya? Dan ini penting dalam kehidupan kita. Ya, maka seorang istri yang baik ketika diingatkan
oleh suaminya dalam kebaikan, maka dia akan berterima kasih. Maka dia akan mengatakan jazakumullahu khairan. Karena berat. Ujian para lelaki ini sangat berat. Maka Anda, wahai para istri yang solihah, banyaklah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika mempunyai seorang suami yang saleh, seorang suami yang menjaga tauhidnya, menjaga syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, menjaga baktinya dia kepada orang tuanya, menjaga salatnya, menjaga infaknya, menjaga zakatnya, menjaga puasanya. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين